Kalau memang tidak bisa berbuat apa-apa, minimal jangan membuat pernyataan yang blunder. Apalagi ini sekelas menteri yang baru menjabat beberapa hari. Baru start, tapi sudah bikin kontroversi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Belum seminggu Kabinet Prabowo dilantik, ternyata sudah ada beberapa masalah yang agak membuat pusing kepala. Saat pengumuman kabinet dan pejabat, banyak yang mengelus dada karena total ada 112 pejabat yang bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin ini salah satu kabinet jumbo yang sangat boros anggaran. Banyak yang bilang ini adalah politik balas budi. Koalisi Prabowo terlalu gemuk saat Pilpres sehingga banyak yang harus diakomodir kepentingannya. Ketua Umum Parpol menempati jabatan menteri yang strategis. Selain itu, ada menteri yang latar belakangnya tidak sesuai dengan bidang kerja di kementerian. Saya tidak tahu bagaimana Prabowo Gibran bakal mencapai target besar, yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Banyak yang pesimis karena terlalu sulit. Jika berkaca pada data tahun 1961 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 5,11%. Selama periode itu, hanya ada 5 kali pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Mungkin kita harus lihat lagi kinerja Prabowo Gibran minimal 1 tahun ke depan. Sementara itu, baru beberapa hari saja tercatat ada 3 menteri yang membuat kontroversi. Yang pertama adalah Menteri HAM Natalius Pigai. Kementerian yang dia pimpin cuma dapat anggaran 64 miliar. Dia merasa anggaran itu tidak cukup dan meminta tambahan anggaran. Minta berapa? Kalau negara sanggup, cukup 20 triliun saja atau 20 ribu miliar. Kalian hitung sendiri, 64 miliar ke 20 ribu miliar. Kenaikannya berapa kali lipat? Tentu saja ini permintaan yang mengejutkan. Alasannya adalah dengan anggaran yang sekarang tidak akan bisa tercapai cita-cita dan visi presiden. Kacau sekali sih ini. Kalau satu kementerian saja minta sampai 20 triliun, gimana dengan kementerian lain? Mau berapa ribu triliun untuk anggaran semua kementerian? Kerja aja masih belum kelihatan, tapi berharap dapat anggaran selangit. Katanya dia juga kepingin membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit. Katanya itu satu-satunya di dunia. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah lebih baik urus masalah HAM di Papua atau mungkin kasus HAM tahun 98? Sampai sekarang keluarga korban tragedi 98 masih minta keadilan. Mulai dari situ dulu deh. Tidak ada urgensinya membangun universitas entah apa yang tidak akan membereskan berbagai masalah HAM di Indonesia. Yang kedua adalah Menteri Desa Yandri Susanto. Belum lama dilantik, dia langsung membuat gebrakan yang blunder parah. Dia diduga menggunakan kekuasaannya untuk urusan pribadi. Dia mengundang kepala desa, ketua RT, dan tokoh lainnya di Serang, Banten untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibunya dan Hari Santri. Tapi undangan itu memakai kop Kementerian Desa. Dan surat itu dia tanda tangani tanggal 21 Oktober, tepat saat dia dilantik sebagai menteri. Hebat kan? Karena dihujat rame-rame, dia akhirnya mengaku kalau surat itu dia buat untuk kepentingan pribadi. Dia mengaku salah, minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untung saja disorot oleh Mahfud MD sehingga menjadi viral. Kata dia tidak ada unsur politis di balik undangan itu. Tapi netizen selalu pintar mencari celah. Ternyata dari informasi yang beredar, istrinya juga hadir di acara itu. Dan kebetulan sekali istrinya adalah seorang calon bupati Kabupaten Serang di Pilkada 2024. Meskipun dibantah oleh dia, tapi kalian pasti sudah paham gimana reaksi masyarakat. Menurut saya ini kesalahan yang sangat basic, sangat mendasar. Mungkin dia pikir orang-orang tidak akan tahu. Belum tahu dia the power of netizen. Tidak ada yang bisa ditutupi rapat-rapat. Kalau sudah dibongkar netizen, sebentar aja bakalan terbongkar.
Dan yang ketiga, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ija Mahendra. Ucapannya ini menurut saya adalah yang paling fatal dan berpotensi menyakiti banyak orang. Dia bilang pelanggaran HAM yang berat itu misalnya genocide, massive killing, ethnic cleansing, dan dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Lalu wartawan tanya lagi, 98 enggak termasuk? Dan Yusril menjawab tidak. Ini jawaban yang sangat blunder dan tidak punya empati. Komnas HAM membantah ucapan Yusril. Mereka sudah menyelidiki beberapa kasus, misalnya kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998-1959. Dari tragedi itu, Komnas HAM menyatakan ada pembunuhan, penghilangan paksa, perampasan kebebasan dan kemerdekaan fisik. Dan mereka menyimpulkan ada pelanggaran HAM berat. Jadi ucapan Yusril ini benar-benar tidak punya empati. Sekelas Yusril tapi ngomong seenaknya. Demi apa coba? Yusril kemudian klarifikasi keesokan harinya. Dia bilang dia tidak begitu mendengar dengan jelas pertanyaan dari wartawan. Kalau menurut saya itu ngeles aja sih. Sudah bikin blunder baru buru-buru klarifikasi. Kalau memang tidak bisa berbuat apa-apa, minimal jangan membuat pernyataan yang blunder. Apalagi ini sekelas menteri yang baru menjabat beberapa hari. Baru start tapi sudah bikin kontroversi. Kasus 98 itu adalah salah satu sejarah gelap Indonesia. Yang hidup di zaman itu pasti tahu betapa ngerinya situasi saat itu. Mencekam, penuh ketakutan, tiap detik merasa was-was, hidup tidak tenang. Bahkan orang awam aja tahu kalau itu adalah pelanggaran HAM berat. Ada beberapa orang yang diculik, tapi tidak jelas keberadaannya sampai saat ini. Saya rasa sudah cukuplah blunder-blunder seperti ini. Jangan diulangi lagi. Masa baru kerja beberapa hari langsung bikin sensasi? Kalau sensasi dalam arti positif itu baru keren. Gebrakan instan yang bikin banyak orang kagum dan tepuk tangan. Apalagi banyak orang diberi jabatan yang tidak pada tempatnya. Takutnya akan ada banyak blunder-blunder lainnya. Apalagi di tangan Prabowo lah akan jadi penentuan apakah negara ini punya peluang mencapai visi Indonesia Emas 2045 atau tidak. Butuh pertumbuhan ekonomi tinggi secara beruntun, jauh melebihi apa yang dicapai Jokowi. Kabinet Prabowo Gibran tidak bisa main-main, apalagi sibuk pencitraan tidak jelas. Semoga saja kabinet yang sekarang ini bisa bekerja sesuai harapan rakyat. Meskipun saya melihat tidak sedikit yang pesimis mengingat banyaknya jumlah menteri dan nama-nama yang mengisi jabatan itu. Hanya waktu yang akan menjawab apakah keraguan rakyat akan terpatahkan atau malah menjadi ketakutan yang nyata. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.